Disinilah tempat para prajurit terbaik ditempa, Kandang Menjangan. Markas legendaris yang melahirkan pasukan elit Kopassus. Bagaimana sejarahnya? Kenapa tempat ini begitu ikonik? Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade Standby. Jauh sebelum menjadi Barak Kopassus, Kandang Menjangan dulunya adalah markas perjuangan Untung Suropati, seorang pahlawan yang melawan penjajahan Belanda pada abad ke-17. Bayangkan, tempat yang kini tenang, dulu menjadi pusat perencanaan strategi pertempuran yang menentukan nasib bangsa. Tahu nggak, kalau lokasi ini juga jadi saksi dari kisah perlawanan sengit pada masa itu. Pernah dengar nama Untung Suropati? Tokoh heroik yang melawan penjajahan VOC di abad ke-18. Nah, yang menarik nih, markas perjuangannya ada di Kandang Menjangan, Jawa Tengah. Awalnya Untung Suropati hanyalah seorang budak asal Bali yang dibeli oleh pejabat VOC, Peter Knott. Tapi siapa sangka, dari statusnya yang rendah, ia malah jadi pemimpin perlawanan yang menakutkan bagi VOC. Pada tahun 1686, Suropati berhasil menjebak dan membunuh perwira andalan VOC yang pernah mengalahkan banyak musuh besar, yaitu Kapten Franquesta. Perlawanan ini menjadi salah satu pukulan telak bagi VOC. Bahkan Untung Suropati sempat menjalin hubungan dengan putri Peter Knott. Ya, meskipun akhirnya hubungan ini berakhir tragis. Dari Kandang Menjangan, Suropati membentuk pasukan yang terdiri dari ribuan orang. Markas yang dulunya tempat berburu bagi bangsawan Mataram, kini menjadi pusat perlawanan. Untung Suropati dan pasukannya berhasil mengguncang kekuatan VOC. Bahkan setelah kematiannya, perjuangannya diteruskan oleh keturunannya yang melanjutkan perlawanan di Pasuruan. Gimana, menarik kan? Dari seorang budak menjadi pemimpin pemberontakan besar. Kandang Menjangan menjadi saksi bisu perjuangan heroik melawan penjajahan Belanda. Tapi sejarah Kandang Menjangan nggak berhenti di situ aja. Pada masa Pakubuwono pertama, Kandang Menjangan awalnya berfungsi sebagai pesanggerahan. Tempat ini dilengkapi dengan segara dan area perangkap hewan liar yang kemudian dikenal sebagai Grogolan. Kemudian digunakan juga sebagai kawasan pengembangbiakan rusa atau menjangan. Rusa-rusa ini bukan hanya jadi simbol kekuasaan, tapi juga hewan buruan bagi para bangsawan. Bisa dibayangin nggak betapa megahnya kegiatan berburu di tempat ini? Derap kuda, suara busur dilepaskan, dan rusa-rusa berlarian di antara pepohonan. Nah, agar kawanan rusa tidak melarikan diri, area ini dipagari dengan balok kayu. Bukan sekedar perburuan, tapi juga ajang para elit kerajaan menunjukkan kekuatan dan status mereka. Pada waktu-waktu tertentu, perburuan resmi diadakan sebagai bagian dari tradisi kerajaan. Selain sebagai tempat berburu, Kandang Menjangan juga menjadi pusat konservasi rusa yang dikelola oleh pihak kerajaan. Pada tahun 1811, di masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono IV, bekas lahan Keraton Kartasura mulai dibenahi. Hewan-hewan peliharaan termasuk kawanan rusa dipindahkan kembali ke sana, menghidupkan kembali wilayah Kandang Menjangan. Rusa-rusa ini dirawat dengan baik, dipilih yang paling kuat dan sehat untuk memastikan kelangsungan populasi mereka. Beberapa di antaranya bahkan dijadikan hadiah atau persembahan untuk kerajaan lain sebagai simbol diplomasi dan kekuasaan. Seiring waktu, kejayaan ini pun memudar. Peran Kandang Menjangan berubah dari tempat yang penuh kemewahan menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Siap-siap untuk memasuki zona perang. Bergabunglah dengan kami di Kompas.com untuk menonton program Brigade. Kami akan membawa Anda ke dalam dunia militer yang penuh aksi dan strategi. Dari latihan tempur hingga operasi militer, kami akan membawa Anda ke dalam aksi yang seru dan menegangkan. Jangan lewatkan program Brigade di Kompas.com. Siap-siap untuk memasuki zona perang dan menjadi bagian dari komunitas militer kami. Subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami.
Setelah era Mataram, kandang menjangan bertransformasi lagi pada tahun 1950-an. Lokasi ini menjadi markas dari Resimen Para Komando Angkatan Darat atau yang kini lebih kita kenal dengan nama Kopassus. Batalion 2 Resimen Para Komando Angkatan Darat pindah dari Tuguran Magelang ke kandang menjangan Kartasura. Perpindahan ini terjadi atas permintaan Letkol Sarwo Edi Wibowo kepada Panglima Angkatan Darat saat itu, Letjen Ahmad Yani. Bayangkan, pasukan-pasukan elit yang dilatih di sini siap menghadapi tantangan berat di medan perang. Dari sebuah tempat yang dulunya jadi pusat perlawanan, kini berubah menjadi tempat bagi pasukan terbaik Indonesia untuk berlatih dan mempersiapkan diri dalam operasi-operasi militer yang sangat vital. Seiring berkembangnya zaman, Batalion 2 RPKAD Kandang Menjangan bertransformasi menjadi Grup 2 Kopassus Sandi Yuda. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah pasukan elit di TNI Angkatan Darat yang punya tugas-tugas khusus dan sangat berat. Nah, di dalam Kopassus ada satu grup yang tak kalah menarik, yaitu Grup 2 Sandi Yuda. Didirikan pada tahun 1962, Grup 2 ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Tapi, tahukah kamu kenapa Grup 2 ini dibentuk? Ternyata pembentukannya terkait langsung dengan peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Grup 2 Kopassus lahir di tengah ketegangan setelah peristiwa 30 September pada tahun 1965. Dalam memperkuat pengamanan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka dibentuklah Grup 2 yang berpusat di wilayah ini. Jadi Grup 2 emang awalnya ditugaskan untuk menekan pergerakan dan memperkuat pertahanan di kawasan tersebut. Siapa sangka, misi mereka yang dimulai dengan tugas-tugas tersebut kini berkembang jauh lebih luas. Nah, kalau kamu lihat lambangnya nih, ada naga terbang yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan yang siap menghadapi segala rintangan. Struktur di dalamnya juga nggak main-main, terdiri dari beberapa batalion dengan sekitar 1.459 personel. Batalion 21 Bupala Yuda, Batalion 22 Manggala Yuda, Batalion 23 Danuja Yuda. Semua batalion ini punya tugas khusus yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Markas Kandang Menjangan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai gedung utama, gudang perlengkapan, fasilitas peribadahan, sarana olahraga, kolam renang, lapangan tembak, serta fasilitas penunjang lain yang mendukung peningkatan kualitas prajurit. Pasukan yang tergabung di Grup 2 dilatih fisik dan mentalnya dengan cara yang luar biasa. Mereka adalah pasukan yang selalu siap menghadapi segala situasi ekstrim, baik di dalam maupun luar negeri. Prajurit Kopassus terlatih dari subuh hingga larut malam untuk menghadapi ujian fisik dan mental yang ekstrim. Tak hanya ketangguhan tubuh, tetapi juga strategi dan kecerdasan tempur yang terus diasah. Semua itu demi satu tujuan, menjaga kedaulatan bangsa dan menghadapi ancaman di garis depan. Kandang Menjangan menjadi saksi dari banyak peristiwa dari masa ke masa. Buat kalian yang mau nambahin informasi soal peran dan misi mereka ini, langsung gas ke kolom komentar. Jangan lupa juga buat selalu saksikan Brigade episode selanjutnya. Saya Muhammad Dafah, bye!